Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau PSLV. Kemarin kita sudah membahas tentang PLSV termasuk bentuk umumnya. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan C. Bisa juga AX. Nah, C-nya ini kan bisa bilangan 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Jadi A, B, dan C itu adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan? Karena tidak sama dengan 0 karena kalau A itu sama dengan 0 maka variabelnya sudah tidak ada. Jadi bukan laku persamaan linear satu variabel karena tidak ada variabelnya kalau A-nya itu 0. Kemudian contohnya misalnya 2x plus 1 sama dengan 2. Bisa juga x min 8 sama dengan 0. Bisa begini dan seterusnya. Kemudian kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ke persamaan yang berikutnya. Perhatikan, persamaan linear satu variabel untuk penyelesaiannya. Perhatikan, sebelum sampai ke sana, kenapa ditambah dengan bilangan yang sama? Perhatikan di sini. Misalnya persamaan variabel adalah AX plus B sama dengan C. Nah, kita sepakati yang di sebelah kiri tanda sama dengan dinamakan ruas kiri. Nah, yang di sebelah kanan tanda sama dengan kita sebut dengan ruas kanan. Nah, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, sekarang untuk menyelesaikan, misalnya ini ada kalimat ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi untuk menyelesaikan itu bisa ditambah dengan bilangan yang sama pada kedua ruasnya. Nah, contohnya misalnya x min 3 sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan ini kita buat ini biar x ini sendiri. Jadi nanti terakhirnya itu harus ketemu x sama dengan berapa kan gitu. Nah, caranya ini kita nolkan. Nah, mengenolkan min 3 itu berarti x min 3 ini kita tambah dengan 3. Min 3 supaya jadi 0 kan ditambah 3. Kalau ruas kiri ditambah 3, maka yang ruas kanan juga ditambah 3. Sehingga hasilnya x ini 0 tidak ditulis sama dengan 13. Nah, ketemu begini. Nah, berikutnya kita hapus dulu. Berikutnya, kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya misalnya begini, x min x plus 8 sama dengan 12. Nah, contohnya begini. Nah, sama tujuannya, ini nanti harus ketemu x sama dengan berapa. Berarti yang jadi satu dengan ini kita nolkan. Maka x ini plus 8 kita nolkan, ya dikurangi dengan 8. Kalau ruas kiri dikurangi 8, maka yang ruas kanan juga dikurangi 8. Jadi tahu ya, kenapa dikurangi 8 harus ngerti. Kenapa? Karena untuk mengenolkan plus 8. Jadi sehingga x sama dengan 12 dikurangi 8 adalah 4. Itu kenapa dikurangi, kenapa ditambah, harus tahu alasannya. Berikutnya. Sekarang kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, di sini dilihat. Nah, yang ini dikalikan dengan bilangan yang sama. Itu tetap ekuivalen persamaannya. Nah, sebentar. Ekuivalen artinya apa? Ekuivalen artinya nilainya sama. Jadi nilainya sama. Perhatikan untuk yang perkalian dilihat di sini contohnya x plus 3 sama dengan 5. Nah, kita nanti tujuannya harus ketemu x sama dengan berapa kan gitu. Nah, kita hilangkan 3-nya ini. Nah, menghilangkan 3 itu bagaimana? Ya kita kalikan dengan 3. X per 3 kita kalikan dengan 3. Yang ruas kanan juga dikalikan dengan 3. Nah, 3 dibagi 3 kan 1. Sehingga hasilnya x sama dengan 5 kali 3, 15. Jadi x-nya ketemu 15. Nah, dari atas sampai bawah ini maksudnya ekuivalen itu begini. Ini
Meskipun kedua ruas dikalikan 3, ini dengan ini sama. Jadi ini dengan ini itu nilainya sama. Jadi tetap X sama dengan 15. Itu untuk yang dikalikan. Berikutnya sekarang kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan di sini dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya yang bagaimana? Misal 2x sama dengan 8. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, 2x kita bagi dengan 2, maka yang 8 juga dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya, agar X nanti itu sendirian, X sama dengan ketemu berapa? Nah, 2 dibagi 2 kan 1, sehingga X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Itu caranya. Jadi kedua ruas kalau dikalikan, dibagi, ditambah, dikurangi dengan bilangan yang sama, kedua persamaan itu tetap ekuivalen. Sekarang berikutnya contoh persamaan linear satu variabel. Bisa di sini ada contoh 6 yang pertama ya. Yang pertama 6 ditambah y sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, kita nolkan 6-nya. Berarti kedua ruas dikurangi dengan 6. Kurangi 6, maka yang kanan juga dikurangi dengan 6. Hasilnya y sama dengan 4. Yang ini tidak bisa ditulis karena nilainya 0. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua misalnya 2x ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kita nolkan dulu 4-nya. Berarti kita kurangi dengan 4. 2x plus 4 dikurangi 4. Maka yang ruas kanan juga dikurangi dengan 4. Nah, ini dikurangi 4, dikurangi 4. Hasilnya 2x sama dengan 2. 2x sama dengan 2. Nah, di sini supaya jadi 1x, kita bagi dengan 2. Maka yang 2 juga dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya X sama dengan 1. Jadi 2 dibagi 2 kan 1. Kita hapus dulu. Nah, sekarang contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalnya ada soal begini. 12 ditambah 3x sama dengan 21. Nah, misalnya begini. Nah, ini kita nolkan 12-nya dulu. Jadi 3x yang di sini 12 kita kurangi dengan 12. Kenapa dikurangi 12? Nah, untuk mengenalkan 12 ini. Sehingga 21 juga dikurangi dengan 12. Kedua ruas dikurangi 12. Sehingga hasilnya 3x 21 dikurangi 12 sama dengan 9. Sehingga 3x sama dengan 9. Kita harus mencari x sama dengan nanti di akhirnya. Maka 3x ini kita bagi dengan 3. 9 juga dibagi dengan 3. Sehingga 3 dibagi 3, 1. Hasilnya x sama dengan 9 bagi 3, 3. Sehingga mendapatkan nilai ini. Itu seterusnya. Kemudian untuk yang soal yang lain yang lebih sulit lagi kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.